Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam Bu, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada saat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kedua kelas mohon dipimpin ya. Siap. Berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Selanjutnya Ibu akan mengisi presensi satu persatu ya. Jika Ibu panggil namanya, mohon jawab hadir. Ya Bu. Oke. Yang pertama, Abi Hidayat, Hadir Bu. Ari Ramadan, Hadir. Bayu Pradana. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Pada hadir semua ya. Ya Bu. Baik, sebelum Ibu mengisi materi,
Koperasi sekunder. Nah, koperasi primer apa Bu? Koperasi primer ini yaitu koperasi yang didirikan oleh orang per orang. Itu anggotanya paling sedikit minimal 20 orang. Lalu koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang. Kumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama gitu. Jadi contohnya itu koperasi pegawai dan koperasi unit daerah atau KUD. Ruang lingkup kerjanya di mana? Ruang lingkup kerjanya di desa dan di kelurahan. Sedangkan koperasi sekunder itu koperasi yang didirikan oleh gabungan koperasi primer. Misalnya koperasi primer A, koperasi primer B, C itu digabungkan menjadi satu, maka itu yang dikatakan koperasi sekunder. Ruang lingkup kerjanya di mana? Ruang lingkup kerjanya di kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Gitu. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sumber permodalan koperasi. Sumber modal koperasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Itu berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, maksudnya kalau modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Lalu simpanan pokok itu apa? Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sedangkan modal pinjaman itu berasal dari para anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lainnya seperti bank. Lalu selanjutnya ada jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 16, yaitu apa saja? Ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di antara kalian ada yang tahu koperasi sekolah kita ada di mana? Dalam sekolah Bu. Iya, betul, ada di belakang sekolah, sebelah kantin ya. Di sana ada banyak jenisnya. Ada jual makanan, ada jual atribut-atribut sekolah, alat tulis kantor, jasa print, dan masih banyak lagi. Nanti kalau yang belum ke sana, setelah pelajaran Ibu, kalian boleh ke sana ya. Iya Bu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, akan Ibu lanjutkan ya. Lalu yang kedua, Ibu akan membahas tentang pengelolaan koperasi di sekolah. Yaitu apa saja cara pengelolaannya? Yang pertama,
Jadi cara pengelolaan koperasi di sekolah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota. Lalu yang kedua, melakukan promosi. Yang ketiga, memperbaiki kebijakan. Yang keempat, menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, merekrut anggota yang kompeten di bidangnya. Yang keenam, mengadakan seminar atau pelatihan. Dan yang terakhir, mengajukan pengesahan koperasi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ayo silakan dicatat ya. Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Oke, akan Ibu lanjut. Oke, akan Ibu hapus ya. Lalu kita akan bahas tentang pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Sebelum kita ke perhitungannya, kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, pengertian SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan beban, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi kalau di perusahaan lain kalian mengenal laba itu kan diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Nah, sama dengan SHU. SHU itu pendapatan dikurangi beban. Hanya kalau di koperasi ini nama labanya adalah SHU atau sisa hasil usaha. Tuh, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke rumus perhitungan pembagian sisa hasil usaha. Itu rumus perhitungan, yaitu SHU sama dengan JM plus JA. JM sama JA apa, Bu? JM adalah jasa modal, sedangkan JA jasa anggota. Ya, jadi di masing-masing JM dan JA ini ada rumusnya masing-masing, yaitu rumus JM adalah simpanan anggota dibagi simpanan total dikali persen JM dikali SHU. Lalu JA rumusnya adalah penjualan anggota dibagi penjualan total dikali persen JA dikali SHU. Oke, kalau kalian belum mengerti, kita akan lanjut ke contoh soal. Tapi sebelum kita ke contoh soal, kalian catat dulu rumusnya. Sudah selesai mencatat? Sudah, Bu. Oke, akan Ibu hapus ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal. Soal yang pertama, diketahui anggota. Lalu kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, habis ya spidolnya, kita ganti. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yang dicari adalah JM-nya dulu. Jangan SHU-nya dulu, karena SHU-nya belum diketahui JM dan JA-nya. Kita cari dulu JM-nya. Tadi kan JM rumusnya simpanan anggota dibagi simpanan total. Simpanan anggotanya berapa? 3 juta. 3 juta. Kita taruh di sini 3 juta. Lalu simpanan totalnya berapa? 60.
60 juta. Persen JM-nya berapa? 25%. Terus SH-nya berapa? 40 juta bu. 40 juta. Nah, cara menghitungnya gimana, Bu? Jadi yang pertama kita hitung ini dibagi ini. Coba kalian hitung. 60 juta dibagi 40 juta berapa? Ada yang tahu? 1,5. Jadi 3 juta dikali 25% dibagi 1,5 hasilnya 500.000. Lalu kita cari JA nya sekarang. Tadi JA rumusnya apa? Penjualan anggota dibagi penjualan total. Penjualan anggotanya berapa? 100 juta. 1 juta bu. Penjualan anggota, oh maaf. Kenapa bu? Penjualan anggota 1 juta dibagi penjualan totalnya berapa? 100 juta 100 juta. dikali persennya berapa? 30 30% dikali 40 juta. juta. Yang tadi Ibu ajarkan apa dulu yang dihitung? 100 juta dibagi 40 juta. Berapa hasilnya? Jangan tahu. Itu 2,5. 1 juta dikali 30% dibagi 2,5 itu hasilnya adalah 120.000. Lalu kita masuk ke SHU nya. JM plus JA. JM nya berapa? 500.000. JA nya berapa? 120.000. Hasilnya jadi 620.000. Jadi sisa SHU anggotanya adalah 620.000. Sampai sini paham? Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Baik bu. Sudah dicatat? Ya bu. Oke, akan Ibu hapus ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Hanya tugas ini tidak perlu dikumpulkan, tetapi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Paham? Bu. Yang belum mengerti, jika belum ada yang mengerti silahkan bertanya ya. Saya bu, mau nanya Ya, Surya silahkan. jenis-jenis koperasi apa saja yang ada di sekolah ya? Oke, baik, terima kasih. Masih ada yang mau nanya lagi? Ya bu, Ya, silahkan Bayu. apakah seluruh siswa diwajibkan menjadi anggota koperasi sekolah? Oke, baik, terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Ibu akan mencoba jawab. Jadi, untuk jenis-jenis koperasi yang ada di sekolah itu ada banyak sekali, mulai dari usaha toko, yaitu kayak misalnya seperti menjual atribut-atribut sekolah. Contohnya topi, dasi, ikat pinggang, lalu ada alat-alat tulis, ada fotokopi, dan ada jasa print untuk tugas, dan masih banyak lagi. Secara konsep sama dua sana, tetapi bedanya hanya melayani kebutuhan untuk sekolah saja ya Surya. Ya bu. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bayu. Tadi pertanyaannya, apakah semua siswa diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi sekolah? Jawabannya adalah tidak. Semua siswa menjadi anggota koperasi sekolah dan tidak diwajibkan juga untuk mengelolanya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip koperasi yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya, Bayu. Iya bu. Iya, oke. Oke.
diketahui SHU-nya 56 juta, JM-nya sama kayak tadi ya, 25% dan 30%. Simpanan totalnya 28 juta, penjualan totalnya 168 juta, simpanan anggotanya 600.000, dan penjualan anggotanya 8.400.000. Ini tugasnya ya, dikerjakan di rumah dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan pada hari ini dikerjakan ya, untuk bahan kalian belajar. Bu. Dan minggu depan kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, Bu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Ayo silakan ketua kelas. Siap. Berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Apabila Ibu ada kesalahan dari segi perbuatan dan perkataan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Baik.